Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadullah Eka Putra, NIM 2100010063. Di sini saya akan menyampaikan hasil resume saya. Resume saya ini saya ambil dari buku manajemen handbook. Pembahasan. Saya mengambil bab 6, 7, dan bab 8. Bab 6 yaitu pengambilan keputusan, bab 7 manajemen waktu, bab 8 manajemen pengetahuan. Yang pertama bab 6, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang efektif adalah proses terdefinisi yang membantu mengidentifikasi dan memilih tindakan terbaik di antara beberapa pilihan alternatif berdasarkan tujuan dan evaluasi konsekuensi yang mungkin terjadi. Faktor kompleks dan saling terkait. Yang pertama, ketidakpastian atau kurangnya informasi. Yang kedua, resiko tinggi. Yang ketiga, berbagai pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, yang keempat, konsekuensi yang tidak disengaja. Tekanan untuk membuat keputusan datang dari dalam organisasi untuk memajukan proyek dan untuk memajukan karir. Dan itu datang dari lingkungan eksternal untuk menanggapi peristiwa dan tetap relevan. Mempelajari proses pengambilan keputusan dapat membantu Anda mengurangi ketidakpastian, mengoptimalkan tingkat informasi tentang opsi yang tersedia, dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Pendekatan yang baik untuk pengambilan keputusan harus mencapai berikut. Yang pertama, definisi masalah dan tujuannya. Untuk masalah yang lebih kompleks, alat yang baik adalah diagram sebab dan akibat yang disebut diagram, tulang ikan, alat yang berguna untuk menangkap hasil brainstorming. Yang kedua, pilih proses pengambilan keputusan. Ada 3 faktor yang mempengaruhi pilihan bagaimana membuat keputusan. Yang pertama, pentingnya keputusan. Semakin tinggi kepentingan, semakin besar kemungkinan Anda untuk melibatkan orang lain dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, tingkat komitmen. Semakin banyak orang yang perlu menyetujui keputusan, semakin Anda harus melibatkan orang-orang ini di dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, jumlah waktu. Semakin banyak waktu yang Anda miliki, semakin banyak kesempatan yang Anda miliki untuk melibatkan orang lain. Dalam hal mengorganisir rapat, keterampilan pembuat keputusan dalam mengadakan serangkaian rapat yang efisien akan diuji. Menggunakan fasilitator dapat membuat pertemuan menjadi lebih produktif, terutama masalah membutuhkan masukan dari banyak peserta dan serangkaian pertemuan. Yang ketiga, menghasilkan pilihan alternatif. Setiap situasi memiliki pilihan alternatif. Pilihan alternatif dan pengelolaan yang efektif memerlukan waktu untuk menghasilkan dan mempertimbangkan alternatif. Alternatif ini adalah langkah ketika Anda harus mengumpulkan semua informasi yang diperlukan, seperti ajukan pertanyaan, mengumpulkan dokumen, mengeksplorasi pelajaran masa lalu dari kasus serupa, yaitu pelajaran yang dapat dipetik, mencari nasihat dari mereka yang pernah menangani masalah serupa di masa lalu. Yang keempat, mengkomunikasikan dan mengimplementasikan keputusan. Setelah keputusan dibuat, manajer perlu mengkomunikasikan keputusan dan langkah selanjutnya untuk implementasi. Komunikasi yang baik melalui memo antar kantor, tabel kode, instruksi administratif, arahan kebijakan, dan lain-lain. Yang kedua, bab 7, manajemen waktu. Manajemen waktu adalah tentang perencanaan dan latihan secara sadar kontrol atas alokasi waktu di semua kegiatan, sehingga meningkatkan efisiensi individu dan organisasi. Gambaran. Keluhan umum di antara manajer dimanapun adalah bahwa mereka tidak punya cukup waktu dalam sehari. Secara khusus, sejumlah faktor-faktor
yang tidak dapat dikendalikan sering menggagalkan kemampuan manajer dalam misi lapangan untuk benar dalam mengalokasikan waktu mereka. Tak terduga, krisis yang membutuhkan perhatian segera adalah pokok sehari-hari. Perbedaan zona waktu yang berbeda antara markas dan lapangan lebih jauh memperumit masalah. Prioritas dapat berubah dengan cepat tergantung pada kebutuhan di lapangan atau tuntutan dari kantor pusat. Perencanaan waktu berbasis sasaran. Setiap rencana untuk mengalokasikan sumber daya secara strategi harus dimulai dengan pemahaman tentang apa yang diharapkan untuk dicapai. Menggambarkan dan mendefinisikan tujuan dan sasaran dapat memberdayakan dan akan membantu Anda memprioritaskan waktu lebih baik. Mengubah tujuan menjadi aktivitas. Memecah tujuan menjadi aktivitas yang dapat dikelola adalah langkah pertama untuk mencapainya. Setiap tujuan yang diidentifikasi berdasarkan kategori perlu dipertimbangkan, dan daftar tugas yang harus dicapai tujuan harus diartikulasikan. Setiap tugas dapat diklasifikasikan berdasarkan perkiraan kerangka waktu, mendesak atau tidak, dan urutan kepentingannya penting atau tidak. Menggunakan catatan aktivitas. Realitas alokasi waktu seringkali jauh dari yang kita inginkan, yaitu suka menghabiskan waktu. Menyiapkan tujuan dan membuat daftar kegiatan sangat diperlukan. Untuk mencapainya adalah panduan yang perlu dibandingkan dengan cara waktu sebenarnya yang dihabiskan setiap hari. Catatan mengenai aktivitas tidak boleh disamakan dengan buku harian. Rapat. Kebutuhan untuk bertukar informasi, berkoordinasi, dan memberdayakan berarti bahwa seluruh hari kerja dapat dihabiskan dalam satu pertemuan. Rapat adalah kejahatan yang diperlukan, tetapi rapat yang dikelola dengan baik tidak hanya bermanfaat, tetapi juga memotivasi. Masalahnya, banyak rapat dijalankan dengan buruk atau diadakan tanpa alasan yang mendesak. Secara besar, organisasi yang menghindari resiko rapat sering diadakan sebagai pengganti untuk membuat keputusan. Gangguan. Email, internet, panggilan telepon, dan pengunjung mendadak adalah semua gangguan yang dapat mengurangi produktivitas atau mencegah fokus kerja. Gangguan mengalihkan perhatian dari tugas-tugas penting hari ini. Idealnya waktu harus dijadwalkan untuk memeriksa email dan memiliki percakapan telepon. Pengunjung harus dengan ramah diminta untuk meminta janji terlebih dahulu. Penjadwalan. Untuk menguasai manajemen waktu, diperlukan dedikasi dan disiplin. Setelah tugas-tugas penting, profesional dan pribadi telah diidentifikasi dan diprioritaskan, perlu untuk berkomitmen pada jadwal dan mendukung jadwal dengan daftar tugas yang terperinci. Yang terakhir, manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan adalah proses atau kelompok proses di mana organisasi menangkap, menganalisis, dan berbagi pengalaman dan pengetahuan stafnya. Dieksekusi dengan benar, memastikan bahwa orang yang tepat memiliki informasi yang tepat pada waktu yang tepat. Memfasilitasi pemecahan masalah, menghemat waktu, membantu perencanaan, dan mempengaruhi pengembangan kebijakan dan bimbingan mendorong pembelajaran dan peningkatan dalam tim kita. Alat dan teknik manajemen pengetahuan. Tantangan terbesar untuk berbagi pengetahuan yang efektif bukanlah teknologi yang tidak memadai, melainkan sifat manusia. Manajemen pengetahuan membutuhkan perubahan dalam budaya organisasi, berbagi daripada mempertahankan informasi, dan oleh karena itu penting bahwa ahli materi pelajaran, ahli proses, serta ahli teknologi bekerja sama menuju merancang strategi yang efektif. Pemetaan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan adalah siapa saja yang mempengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh kegiatan atau proyek organisasi. Pemetaan pemangku kepentingan dapat membantu kita dalam memahami siapa yang di sekitar kita. Dan yang terpenting, pengetahuan apa yang mereka miliki
dan apa yang mereka miliki bertanggung jawab untuk mengelola. Diskusi. Pembekalan adalah alat untuk menangkap pengalaman individu atau kelompok setelah menyelesaikan latihan. Latihan ini memungkinkan orang atau kelompok untuk merefleksikan proses hasil yang dicapai dan mengidentifikasi perbaikan dan praktek yang baik. Khusus untuk stres situasi atau pengalaman, proses debrief dapat mengurangi ketegangan dan stres dengan menyediakan mekanisme konstruktif untuk berbicara atau menulis tentang bagaimana perasaan orang atau kelompok dan tentang dampak pengalaman yang dimiliki pada pekerjaan mereka. Praktek dalam komunitas. Praktek dalam komunitas adalah sekelompok orang yang berbagi minat, keterampilan, atau profesi dan yang merupakan praktisi aktif. Komunikasi praktik dapat berupa cara informal atau formal untuk bekerja sama mengidentifikasi solusi bersama dan berbagi kebaikan latihan dan ide. Basis pengetahuan. Basis pengetahuan memungkinkan data informasi dan pengetahuan menjadi terorganisir, disimpan dan mudah diakses. Contoh ilmu basis adalah data database dari FIQ, daftar pertanyaan yang sering diajukan, internet, dan wiki, yaitu situs web informal yang diedit grup yang memudahkan pengumpulan informasi dalam jumlah besar pada suatu jangkauan dari mata pelajaran terkait. Basis pengetahuan dapat bersifat publik atau pribadi, berbasis kertas atau elektronik. Mendapatkan dasar manajemen pengetahuan. Ada beberapa prinsip panduan yang akan memastikan kita memaksimalkan upaya manajemen pengetahuan. Apakah membuat template, berkontribusi pada komunitas praktik, mengatur presentasi, atau berpartisipasi dalam lokakarya. Tanyakan pada diri kita sendiri, apakah pengetahuan yang kita rencanakan untuk dikumpulkan dan berbagi adalah relevan, praktis, dapat ditiru, pribadi, dan dapat ditindaklanjuti. Relevan harus up to date dan terkini. Fokus idealnya pada inisiatif baru atau keterlibatan dalam proses baru yang mungkin ingin ditiru oleh orang lain atau pada kesalahan yang seharusnya dilakukan orang lain, menghindari pengulangan. Dapat ditiru. Contoh praktik yang baik seringkali sangat bergantung pada konteks dan begitu juga kesalahan. Menjelaskan konteks politik, keamanan, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Dan berbagai aktor yang terlibat membantu orang lain menilai apakah mereplikasi proyek aktivitas atau proses dalam pengaturan lain kemungkinan akan menghasilkan hasil yang serupa, atau apakah kondisi tertentu dapat dibuat sebelum mencoba replikasi. Pribadi, idealnya pengetahuan yang kita bagikan harus didasarkan pada sesuatu yang kita alami atau saksikan secara langsung, bukan sesuatu yang pernah kita dengar, bukan melalui orang kedua ataupun orang ketiga. Tindak lanjut, berkontribusi pada proses manajemen pengetahuan atau menyusun dan menyebarluaskan produk pengetahuan hanyalah awal dari sebuah proses. Penting untuk ditindaklanjuti untuk memastikan bahwa pelajaran dan rekomendasi telah diterima, dipahami, dan ditindaklanjuti oleh audiens target kita. Sekian penyampaian hasil resume dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.